kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Agilia Febriani dengan NIM 0306212089. Lalu selanjutnya yaitu Saya Priska Widya dengan NIM 0306212140. kemudian Saya William Marta Parapat dengan NIM 0306212099. baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang donor darah. Woi, aku mau donor darah, tapi bingung loh, donor darah itu sebenarnya apa sih? Kalian ada yang tahu? Donor darah, donor itu kan dia kayak menyumbangkan atau memberi. Nah, jadi kalau donor darah itu menyumbangkan atau memberikan darah kepada seseorang. Oh, terus kan, woi, siapa aja yang bisa donorkan darah itu? Sebenarnya semua orang bisa sih, tapi dia harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Syaratnya apa? Kalau yang aku tahu, dia itu harus minimal dia harus berumur 17 tahun. Dia tidak menderita penyakit parah atau riwayat sakit. Sama berat badannya juga harus ideal. Kadar Hb di dalam darahnya itu juga minimal 12,5 gram per desiliter. Tekanan darah sistoliknya juga dicek, dia harus 100 sampai 160 mHg. Kalau tekanan darah diastoliknya itu 50 sampai 100 mHg. Nah, kalau dia wanita tidak boleh dalam keadaan haid. Terus kalau udah memenuhi syarat-syarat itu, tahapan selanjutnya itu apa? Udah calon donor itu diperiksa tadi kan, kayak yang syarat-syaratnya itu diperiksa. Dan kalau udah cocok, pendonor itu harus mengisi formulir. Habis itu kadar harinya diperiksa sama petugas. Nah, baru setelah itu pendonor itu diambil darahnya. Setelah diambil, pendonor itu harus istirahat, makan makanan yang dikasih sama petugas. Baru petugas itu ngasih kartu tanda anggota. Setelah aku donor darah, terus darahku diapakan? Darah yang sudah didonorkan itu nanti akan disimpan di dalam wadah khusus. Setelah disimpan dia dikirim ke PMI. Nah, di PMI ini nanti darah tersebut akan dipisahkan antara plasma darah dan Hb-nya, kemudian disimpan sebagai persediaan darah. Nanti kalau ada rumah sakit yang mencari darah untuk kebutuhan medis, maka PMI siap untuk mengirimnya. Untungnya donor darah buat kita apa? Selain bermanfaat untuk orang lain, donor darah itu juga bermanfaat untuk kita karena tubuh kita akan sehat gitu. Jadi karena tubuh kita udah mengeluarkan darah secara teratur, jadi tubuh kita mendorong untuk memproses darah-darah baru. Oh, jadi karena tadi penjelasannya udah kalian kasih tahu, sekarang aku tahu kesimpulannya itu apa. Jadi kesimpulan dari donor darah itu berarti menyumbangkan darah untuk seseorang. Nah, selain bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk diri kita sendiri kan? Karena darah yang kita ambil dari tubuh kita bisa mendorong tubuh kita untuk menghasilkan darah-darah baru, gitu. Jadi sekarang aku lebih tertarik kayaknya untuk donorin darah. Mungkin kan, Boy, kalau donor darah itu harus nyari sumbernya itu berarti sumbernya dari internet kan? Kalau enggak pasti kita harus datangin posko-posko tempat orang yang donorin darah kan, Boy? Berarti kayak gitu. Yaudah, aku jadi semangat untuk donorin darah. Kalian juga ya? Iya. Kamu belum kapan mau donor darahnya? Kayaknya secepatnya lah kalau ada yang lowongan untuk donorin darah. Jadi sekian dari diskusi kami hari ini tentang donor darah. Sampai ketemu lagi. Salam solusi. Sampai ketemu lagi.